Fa'idha, maka apabila sami'ta, engkau telah mendengarkan al-adhana adhan, ya. Wa ini wawunya wawu hal ya. Wa sedangkan anta engkau fis sholati ada di dalam sholat. Kita lagi sholat, entah itu sholat misalnya tahiyatul masjid atau sholat sunnah mutlak gitu ya, atau sholat syukur wudhu atau sholat apapun, pas lagi sholat dengar azan, fatamimis sholata, fatamim maka sempurnakanlah olehmu, dari fi'il tammama yutammimu tammim, maka sempurnakanlah olehmu as-sholata kepada sholat, karena ada al di depan ya. Tamimnya dikasrohkan, tamimis sholata. Jadi kalau pas kita lagi sholat dengar azan, bereskan dulu azannya. Bereskan dulu azan, bereskan dulu sholatnya, azannya. Baru summa kemudian, nah summa itu ada faidah litartib, ada urutan. Bereskan dulu sholat, kemudian, nah tadarok, susul gitu olehmu al jawaba, jawaban ya, ba'da salami, setelah salam ya, ala wajhihi ya, berdasarkan apa yang seharusnya. Ya, atau berdasarkan urutannya. Misalnya kita sudah pas lagi sholat kedengeran Allahu Akbar, gitu kan, azan. Kita teruskan aja, nanti pas kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya sampai akhir. Itu maksudnya tadarok. Tadarok itu menyusulkan jawaban kita gitu. Termasuk misalnya kita sedang ada keperluan yang sangat mendesak, misalnya kita tidak bisa menghentikan padahal sudah ada azan. Nah, kita selesaikan dulu, kita bisa menyusulkan juga seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Ya. Nah, saya difahami ya, insyaallah. Kalau lagi kajian begitu, Ustadz, lagi kajian mengisi gitu, bagaimana Ustadz? Kalau lagi mengisi, seandainya kita bisa menghentikan dulu, bisa bagus. Kalau seandainya memang tidak memungkinkan, ya tadi, mungkin kita minta waktu sejenak di akhir, kita mengulang bacaan itu tadi sebentar, terus berdoa, sudah selesai, gitu. Fa'idha, lagi, masalah berikutnya lagi, apabila ahroma telah bertakbiratul ihram. Ahram itu berihram, maksudnya takbiratul ihram. Siapa al imamu, imam fa'ilnya. Ahrama yuhrimu, di fi'il madhi mudhari'nya yuhrimu, ahrim. Bil fardhi ya, dengan sholat fardu, fala maka janganlah tashtagil engkau menyibukkan diri. Ini berarti la-nya la apa nih? Nahi. La an-nahiyah, menjazmkan mudhari. Fala tashtagil. Ishtaghala yashtagilu. Fala tashtagil, janganlah engkau menyibukkan diri, illa kecuali bil iqtidai, kecuali menyibukkan dirinya itu bil iqtidai, dengan mengikuti bihi, kepada imam. Jadi ikutin imam, ya sibuknya ke situ gitu. Jangan sampai terlewat dua rukun towil, terlewat dua rukun. Nah, itu nanti batal sholatnya. Itu ya. Kemudian wasolli fil amr. Wasolli, dan sholatlah engkau. Nah, kalau fil amr, ini mabninya mabni dengan apa? Solli. Sukun.
Mabni dengan membuang Oh, huruf Hadful akhir. harful akhir. Sholla, yusolli. Nah, seperti biasa kita bisa membuatnya dari fi'il amr karena memang dia berasal dari fi'il amr. Ini kertasnya sudah kelihatan kertas wordnya. Sudah. Kelihatan. Nah, fi'il fi'il mudhari'nya kan fi'il amr anta ya. Fi'il amr itu dimulai dengan anta. Tusolli. Engkau sholat. Berarti kan ini mu'tal akhir. Nah, mu'tal akhir tanda jazmnya buang huruf ilat. Dikasih li, huruf jazm. Haruslah kamu sholat. Li tusolli. Nah, buang huruf ilat. Nah, kemudian dibuang lam dengan taknya itu menjadi solli. Kita butuh hamzah wasl nggak di sini? Ya. Enggak, karena sudah berharokat. Ketika dibuang taknya itu sudah berharokat. Solli. Sudah jadi fil amr. Saya dipahami insyaallah. Gitu. Wa dan solli. Solatlah engkau al-fardu. Kepada solat fardu. Kama sebagaimana sayutla akan dibacakan, akan dijelaskan gitu. Alaika kepada engkau. Ya, akan dijelaskan dia. Di sini ada naibul fa'ilnya damir mustatir huwa. Kembali ke mana? Sholat fardu. Ke fardu ini. Di fardu itu akan dijelaskan alaika ke atas dirimu. Fi dalam bab kaifiyatis salati tata cara solat wa adabiha dan adab-adabnya solat. Nanti akan dijelaskan katanya secara lebih rinci di sana. Ada yang terlewat? Aman ya, insyaallah. Wa idza faragta, apabila engkau telah selesai, maksudnya telah selesai melaksanakan sholat fardu, ya. Qul maka katakanlah olehmu, Allahumma ya Allah, sholli, sama ini sholli. Nah, tapi sholli di sini maksudnya berikanlah tambahan rahmat, berikanlah curahan rahmat ala Muhammadin kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan wa ala ali Muhammadin dan kepada keluarganya baginda Nabi Muhammad. Wasallim ini salim ini matuf kemana? Wasallim. Sholat. Ya, Tet. Sholli. Ini kan Sholat. fi'il doa atau istilah umumnya fi'il amr gitu. Tapi Sholat. kalau ke Allah kita bilang fi'il doa. Sholli wasallim. Gitu ke situ. Makanya kalau fi'il madinya sholla, maka wasallama gitu. Sholla fi'il madi, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama matufnya fi'il madi lagi. Jadi kalau fi'il amr, sholli wasallim gitu. Jadi pahami Kalau ya? di saya mah ini Ustaz pakai ya buat ini. Soli. Berarti sholat Ustaz ya. Mhm. Hmm, Itu beda. Kalau Ustaz kan sholat. Kalau saya ada ya. nah dayanya di sini. Iya. Nah, lebih pas sih tidak ada ya-nya ya. Lebih enak dibaca yang tidak ada ya. Mhm. Karena kalau mau ada ya-nya nggak ada titiknya atau ada titiknya. Nggak ada. Nah, berarti sholat. Sholat, tapi nggak nggak enak gitu. Lebih
Maksudnya Allahumma secara sholli. nahwu itu nggak pas. Lebih pas Hmm. itu pakai sholli. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wasallim. Nah, kalau ada seperti itu kita bisa memberi catatan kho itu di naskah yang lain misalnya sholli, nah, gitu kita kasih catatan. Di naskah yang lain tidak ada yaknya gitu. Ujungnya juga yang belakangnya tidak ada wassalam wa ala ali Muhammadin. Ya, betul, tidak ada salam. Nah, tidak apa-apa, tidak masalah. Tambahkan jika memang ada yang perlu ditambah. Lalu setelah itu, setelah sholawat, ala kulli hal sholawat gitu ya. Allahumma ya Allah, anta engkau adalah assalam yang maha memberi keselamatan. Wa minka dan dari engkau assalamu keselamatan. Ini Thomas mau Ustaz ya. Allahumma antas Hmm. salamu. Allah. Allahumma ya Allah, anta engkau adalah assalamu. Betul. Kau Berarti dia adalah, sebagai apa Ustaz? Assalamunya. kira-kira jadi apa coba ya kawan? Kalau anta jadi apa? Ini kan mubtada Ustaz ya. Anta mubtada. Berarti Ada assalamu khobar. khobar. Tapi Mhm. dia pakai ini, ma'rifat Ustaz ya. Oke, alif lam. Boleh, tidak apa-apa. Kalau ada faidah, tidak apa-apa. Wa minka dan dari engkau assalamu. Kalau ini apa? Assalamu. Ini Sama khobar Ustaz. mubtada. Assalamu ini mubtada muakhar. Oh, Minkanya khobar muqaddam. Wa minka dan dari engkau assalamu keselamatan. Wa ilaika dan kepada engkau yaudu kembali apa assalamu keselamatan. Jadi semuanya berasal keselamatan itu dari Allah. Fahayyi hayya yuhayyi fi'il doanya atau fi'il amarnya hayyi fahayyi maka hidupkanlah olehmu ya Allah. Di sini mengandung domir mustatir anta ya. Fahayyi hidupkanlah olehmu ya Allah. Na kami Rabbana wahai Tuhan kami aslinya ya Rabbana gitu dibuang ya-nya. Rabbana wahai Tuhan kami bis salami dengan keselamatan. Hidupkanlah kami dengan keselamatan wa adkhil dan masukkanlah olehmu ya Allah na kepada kami gitu sebagai maf'ul bih pertama al jannata ke dalam surga maf'ul bih kedua atau na maf'ul bih al jannata dzaraf ada juga mengatakan seperti itu. Surga di sini yaitu ini badalnya Daros Salami negeri keselamatan. Nah, gitu. Itu badal dari jannah. Ya. Tabarakta maha suci engkau ya wahai Dzal Jalali yang memiliki zat yang memiliki. Zat ini isim lima ya. 5. Dia Nasab kenapa dia nasab? karena ada nida ya Karena nida dia munada mudhof di munada sini. untuk ya. Maka dia nasab. Kalau munadanya mudhof dinasabkan. Ya wahai Dzal Jalali, zat yang memiliki keagungan wal ikrami dan kemuliaannya. Subhana maha suci Rabbi Tuhanku. Mhm. Al-Aliyyu yang zat yang maha tinggi. Al-Aliyya juga bisa. Al-Aliyyu boleh. Al-Aliyya boleh. Al-Aliyyu yang maha luhur. Al-A'la sama juga yang maha luhur.
Al-Wahhabu, yang zat yang maha pemurah, yang maha pemberi anugerah. Al-Wahhab. Ini doa setelah sholat ya. La ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada ilah yang disembah, tidak ada sembahan yang disembah. La ilaha ma'budun gitu, khobarnya dibuang. Illallahu, kecuali Allah. Wahdahu, ini wahdahu itu halnya. Wahdahu, halnya yang maha tunggal. La syarika, tidak ada sekutu itu maujud. La syarika maujudun gitu. Lahu, bagi Allah. Lahu, milik Allah, al-mulku, kerajaan atau kekuasaan. Walahu, dan milik Allah, alhamdu, pujian. Yuhyi, dia zat yang menghidupkan. Wa yumitu, dan zat yang mematikan. Ada domir huwa ya, dia menghidupkan, dia mematikan. Kalau yuhyi, rofa, nasab, atau jazm? Rofa ya Rofa tapi. ya Pak Rofa, Ustadz ya. betul, karena tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Jazmkan. Tanda rofanya Domah muqaddar. Doma. muqaddarah ya, Muqaddarah. betul, karena dia mu'tal ya. Harusnya yuhyiyu, Yu. karena berat, disimpan saja domahnya, dibaca yuhyi. Mm-mm. Yuhyi, ya, dia zat yang menghidupkan. Wa yumitu, dan yang mematikan. Wa huwa, dan dia tidak hanya menghidupkan, tapi juga hayyun, yang maha hidup. Kalau kita tidak hidup, tidak punya sifat hidup, kita punya sifat dihidupkan. Kalau yang punya sifat hidup, kalau dalam hakikatnya ya Allah ya. Cuma dalam bahasa sehari-hari saja, dalam bahasa lisan saja kita boleh mengatakan si fulan masih hidup misalnya gitu. Atau binatang ini hidup. Itu mah bahasa sehari-hari, bahasa lisan. Tapi bahasa hati mah tetap hakikat yang hidup itu Allah. Semua makhluk itu hanya punya sifat dihidupkan saja. Seperti kita dalam bahasa sehari-hari bilang punya itu bahasa lisan aja, nggak apa-apa. Saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya ilmu ini, gitu. Saya punya apa? Tapi dalam hati kita tetap hakikat yang punya mah semuanya Allah gitu. Kita hanya dititipi saja. Gitu. Kalau orang Sunda bilang, iya mah gagaduhan abdi, cenah gitu. Jadi ini bukan bukan punya beneran gitu, hanya punya bohongan gitu. Hmm. Gitu. Ustadz boleh nanya, Ya, iya gimana? kan suka ada ini ya, sempat juga kan apa suka ada perdebatan misalnya kayak sakit itu kan sembuhnya sama siapa, misalnya sama dokter ini gitu, katanya nggak boleh katanya gitu. Bagaimana Ustadz kalau seperti itu? Kan sama aja dengan seperti itu ya, Betul. Kalau bahasa lisan boleh. Saya boleh aja sembuh. ya. Saya sembuh loh, katanya misalnya ngobrol. Eh, eh, coba pakai obat ini. Waktu itu saya sembuh pakai obat itu, gitu. Tapi bahasa lisan gitu. Alhamdulillah sama dokter itu saya sembuh. Diobatin pakai ini, nggak apa-apa. Gitu. Jadi bahasa-bahasa lisan gitu itu bahasa-bahasa untuk meringkas perkataan. Hmm. Tapi kalau disebutkan lengkapnya kita ribet gitu ya. Saya sembuh oleh Allah melalui ini. Saya eh, itu rumah siapa? Itu rumah Allah dititip ke saya. Itu buku siapa? Itu buku Allah dititip ke saya. Itu memang itu untuk memudahkan dalam Hmm. komunikasi kita boleh Hmm. mengatakan seperti itu. Nah, Iya. tapi hati kita tetap oleh para ulama diajarkan tetap yakin yang menyembuhkan Hmm. hakikatnya Hmm. Allah gitu. Hmm. Nah, kadang-kadang bahasa sehari-hari itu membawa suasana ke dalam hati gitu kan. Jadi orang jadi merasa dia punya punya ini, punya itu, padahal hakikatnya itu
sebenarnya untuk bahasa lisan aja harusnya, jangan sampai dibawa ke dalam hati jadi merasa oh ini punya saya gitu. Satu saat diambil sama Allah, marah sama Allah. Ya Allah, kenapa saya sholat bertahun-tahun, kenapa engkau ambil? Nah, umpama gitu. Itu seperti itu. Nah itu. Nah dalam sehari-hari pun kata-kata meringkas itu ada. Misalnya dalam bahasa Arab orang mengatakan qatalahu saif, pedang telah membunuhnya. Tuh. Sebenarnya yang membunuh itu pedangnya atau orang yang mengayunkan pedangnya dalam Allah. bahasa itu. Yang punya Hakikatnya pedang. gitu. Hakikatnya Allah gitu. Cuma dalam bahasa sehari-hari pun kadang orang memotong juga ungkapan, dia bilang pedang itu telah membunuhnya. Qatalahu saif gitu. Itu maksudnya orang gitu. Orang. Atau dalam Quran was'alil qaryah, tanyalah kampung itu. Maksudnya tanya ya penduduknya, bukan ke kampung tiba-tiba tanya gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu sudah ada. Kalau ibu ditanya, ibu ke sini naik apa? Naik kereta. Ya, sudah saja begitu orang paham, tidak perlu naik salah satu kursi yang ada di dalam kereta. Panjang-panjang. Tapi orang paham sudah naik kereta api ya tentu naik salah satu kursi yang ada di dalam kereta api gitu. Ala kulihal begitu ya. Perkataan-perkataan seperti itu nggak terlalu masalah. Kalau ini Ustaz ya kan kadang misalnya meninggal gitu ya, sakit apa gitu, katanya nggak boleh katanya itu. Ya itu aja kan Hmm. gitu. Itu Hmm. sebenarnya nggak boleh atau bagaimana Ustaz ya? Maksudnya kan kadang kita kan suka ya kata-kata kan sakit itu kan misalnya karena apa tuh, misalnya karena kecelakaan atau ini. Kadang nggak boleh Betul, ngomong gitu katanya. Itu udah betul. ajal kali. Ya kan kalau Betul. kalau ajal mah kita udah tahu semua Ustaz ya gitu. Betul. Nah, kan sama ya Ustaz ya, perkataan-perkataan Betul. seperti itu maksudnya hukumnya tuh haram apa bagaimana gitu Ustaz? Ya seperti Enggak. tadi kan, kenapa meninggal gitu? Mhm. Katanya nggak boleh dibilang sakit, itu karena udah Mhm. ajal. Nanti akhirnya kan jadi lama ya, Mhm. penyebabnya apa gitu? Ajal juga gitu kan, padahal kita Mhm. pengen tahu kenapa gitu Ustaz ya. Mhm. Iya, jadi memang seperti itu. Jadi bahasa-bahasa lisan itu dibolehkan. Jadi bahasa lisan dibolehkan. Yang penting seorang mukmin hatinya meyakini bahwa hakikat segala sesuatu itu dari Allah gitu. Seperti itu. Itu ya. Jadi hal yang dalam ilmu tauhid itu dibolehkan. Ya syukur. Ya, apa? Biadihi di eh, dalam kekuasaannya al khairu, kebaikan gitu. Wahwa dan dia Allah ala kulli syai'in, ke atas segala sesuatu, adalah ini khobarnya, adalah qadirun, zat yang maha berkuasa, maha kuasa. Itu makanya ada istilah sawabikul himami la tahriku aswarul akdar gitu ya. Jadi eh, semangat, tekad yang sangat kuat, cita-cita yang sangat tinggi tetap tidak bisa mendobrak dinding takdir gitu. Kadang-kadang dalam hidup kita itu tidak semua keinginan bisa kita capai 100% gitu ya. Ada hal-hal yang kita sudah inginkan tapi Allah berkehendak lain. Itu menunjukkan bahwa memang kita itu hamba, bukan Tuhan yang semuanya bisa terjadi oleh kita gitu. Enggak, di sini wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, maka kita ridho dengan ketetapan Allah. Nah, seandainya ada sebab salah kita, kita mohon ampun. Ada yang perlu diperbaiki, kita perbaiki. Karena disitulah tugas kita. La ilaha illallah. La ilaha, tidak ada zat yang disembah. Itu maujud, atau yang la ilaha, tidak ada eh, Tuhan yang disembah. Illallahu, kecuali Allah. Ahlun ni'mati, yang memiliki kenikmatan, wal fadli, dan fadl, anugerah, wasana il hasani, dan pujian yang indah. Makanya saya senang gitu ya mengulang-ulang. Itu saya mendengar kajiannya Syekh Hisham Bahriyah. Allah berfirman dalam Al-Quran di beberapa ayat, dia
ayatnya itu wa in, saya tulis di sini ya. Nah, ini wa in ta'uddu ni'matana gitu. Harusnya kan pakai harusnya kan pakai tak marbutah ya. Tapi dia pakai tak seperti ini. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsu. لا تحصوها. La tuhsuha. Wa in dan jika ta'uddu kalian menghitung. Ini jazm ya, in menjazmkan dua fiil gitu. Wa in ta'uddu, kalian menghitung nikmatallahi, nikmat dari Allah, la tuhsuha, kalian tidak bisa menghitung nikmat tersebut. Nah, nikmat di sini kan pakai tak maftuhah. Kalau nikmat itu isim atau fiil? Isim Ustaz. Isim. 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 Nah, isim itu tanda muannasnya kan harusnya pakai tak marbutoh ya. Nah, harusnya gini kan, nikmat. Di beberapa ayat pakai tak marbutoh, tapi ada di ayat lain pakai tak seperti ini. Nah, apa hikmahnya kata Syekh Hisham Bahriyah? Kalau tak maftuhah begini sebenarnya tanda muannas untuk fiil. Tak itu kan tak terbuka gitu tanda muannas untuk fiil. Kenapa disematkan kepada isim? Nah, apa hikmahnya? Apa hikmahnya disematkan ke isim kata nikmat? Nah, karena karakter fiil itu al-hudus wa tajaddud. Jadi dia itu baru, terbaharui karakter fiil itu gitu. Jadi maka seolah-olah firman Allah ini mengatakan wa in ta'uddu, dan apabila engkau menghitung nikmat Allah yang senantiasa baru datang kepada engkau, itu la tuhsuha, engkau tidak bisa menghitungnya. Jadi napas kita sekarang kan napas yang baru lagi, bukan napas sedetik yang lalu gitu, sudah nikmat yang baru lagi gitu. Jadi jantung memompa darah yang sekarang mengalir ya bukan yang sebelumnya, sudah beda lagi. Jadi senantiasa nikmat itu baru datang pada kita. Kalau dihitung-hitung ya nggak akan kehitung gitu. Itu luar biasa eh, nikmat dari Allah Ta'ala. Itu seperti itu ya. La ilaha illallah wala na'bud wala na'budu ya. Dan kami tidak menyembah illa kecuali iyahu, hanya kepadanya. Jadi eh iyahu damir munfasil atau muttasil? Muttasil. Iyahu itu damir munfasil. Munfasil. Jadi domir munfasil itu ada dua. Ada yang peruntukannya untuk fi mahali raf'in, yaitu huwa humahum. Ada yang peruntukannya untuk maf'ul bih fi mahali nasbin, yaitu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, dan seterusnya. Itu domir munfasil. Itu makanya definisi domir munfasil itu domir yang bisa disimpan di awal jumlah ataupun bisa diletakkan setelah illa. Nah ini illa iyahu gitu. Dia kedudukannya kalau ada iyahu, iyahuma, iyahum, itu kedudukannya mesti fi mahli nasbin maf'ul bih gitu. Jadi jangan dicari lagi kemana-mana, sudah tetap saja begitu. Iyahu itu fi mahli nasbin, nah dia maf'ul bih. Wala na'budu, dan kami tidak menyembah illa kecuali iyahu, hanya kepadanya. Mukhlisina, halnya dengan mengikhlaskan, ya, halnya menjadi orang-orang yang mengikhlaskan lahu, kepada Allah, adina, agama. Jadi agama kita, ibadah kita ya untuk Allah saja gitu, bukan bukan untuk dianggap soleh ataupun bukan untuk dianggap eh, tokoh atau apapun lah. Kita untuk agama kita amalkan hanya karena Allah. Walau dan meskipun kariha, tidak menyukai atau membenci, siapa yang membenci?
Al-kafiruna, orang-orang kafir. Berarti al-kafiruna fa'il ya. Mm-mm. Cuma kemudian ada yang terlewat, ikhwan akhwat. Ya. Cuma kemudian ud'u itu fi'il amr ya. Kemudian ada huruf hidup sebelumnya, hamzanya nggak dibaca. Tsumma da'u. Kemudian berdoalah engkau ba'da dzalika, setelah doa yang itu tadi, bil jawami'i, dengan doa-doa yang menyeluruh, al kawamili, doa-doa yang sama, yang komprehensif. Wahua, dan doa tersebut adalah doa. Berarti ini kedudukannya apa? Isim mausul ini. Khobar ya, Tat? Khobar ya, huwanya mubtada. Nah, isim mausul ini bisa kita tafsirkan ya. Jadi kita tafsirkan maksudnya apa sesuai dengan konteks yang sedang kita bicarakan. Misalnya saya mengatakan wahua, dan dia, maksudnya si doa itu adalah doa gitu. Jadi saya tafsirkan di sini doa. Allama, yang telah mengajarkan kepada kepada doa tersebut. Siapa yang mengajarkan? Rasul. Rasulullah. Berarti Rasulullah sebagai Fa'il. il gitu. Nah, bisa dipahami ininya ungkapannya. Nah, allama maf'ul bihnya dua. Hu maf'ul bih pertama, Aisyata maf'ul bih kedua. Ya. Wahwa, dan dia, si doa tersebut adalah doa. Allama, yang telah mengajarkan kepada kepada doa itu. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyata, kepada Siti Aisyah. Ini kalimat sisipan ya, jumlah yang tirodiyah untuk doa kepada Siti Aisyah. Rodiyah, semoga meridhoi siapa? Allahu Allah, anha, kepada beliau, pada Siti Aisyah. Bagaimana katanya doanya? Fakul, maka katakanlah, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, ini sesungguhnya saya, as'alu, saya memohon kak kepada engkau, minal khairi, memohon kebaikan. Itu minal khairi sama dengan saya mengatakan al khairo, gitu ya. Minnya zaidah. Kebaikan kullihi, tegasnya semua jenis kebaikan. Ini kulli berarti kedudukannya sebagai taukid. Taukid. Taukid dari khair. Memohon kebaikan, ya, yang dimaksud kebaikan di sini tegasnya semua jenis kebaikan. Ajilihi, atau ajiluhu, atau ajilahu boleh. Ya. Kalau ajiluhu berarti dia khobar dari mubtada yang dibuang. Ya, yaitu huwa, kebaikan tersebut adalah ajiluhu gitu. Kalau nasab ajilahu berarti dia itu maf'ul bih dari fi'il fa'il yang dibuang. Aksidu, saya maksudkan, adalah ajilahu. Nah, gitu. Kalau jar berarti badal dari khair ya. Kebaikan yaitu ajilihi, yang segera dari kebaikan tersebut berarti di dunia. Wa ajilihi, dan yang jangka panjang dari kebaikan tersebut yaitu di akhirat. Lalu badalnya lagi yaitu sesuatu yang alim tu, saya telah ketahui, minhu, dari kebaikan tersebut. Saya tahu A, B, C, D itu semua baik untuk saya gitu. Wa malam a'lam, dan sesuatu yang saya tidak ketahui bahwa itu kebaikan.
Gitu. Aduh, kenapa anak saya nggak lulus dari seleksi pekerjaan A misalnya itu. Ya mungkin kita tidak tahu di belakang itu ada kebaikan yang Allah inginkan. Ya, kita tidak tahu gitu. Ataupun banyak contoh-contohnya dalam kehidupan kita. Wa a'udzu dan aku dan saya berlindung bika kepada engkau minasyarri dari kejelekan. Kullihi, tegasnya semua jenis kejelekan. Ajilihi, baik itu yang segera yaitu di dunia, wa ajilihi ataupun yang nanti di akhirat. Ma alimtu, baik itu yang saya ketahui minhu dari kejelekan itu, wa malam a'lam ataupun yang saya tidak ketahui. Nah, ini doa yang disebut doa jawami, ya, doa yang komprehensif. Kita bisa mendawamkan doa ini. Ustadz, Ya, ajilihi sama ajilihi itu kan seperti sama ya, tapi mana yang menunjukkan, oh ini segera, ini nanti gitu. artinya tinggal lihat di kamus aja. Beda Oh, huruf, beda arti. Ajil, ajil. Beda huruf, beda meskipun arti. hampir sama ya, tapi sebenarnya dia beda kata. Beda, Oh, beda kata kan hurufnya juga beda. Ini pakai ain, ajil. ya. Ini Bedanya pakai, cuma ain sama aja gitu. makanya beda huruf, beda arti dalam bahasa Arab sangat sensitif. Kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin beda dengan rabbil alamin. Artinya akan kalau alamin orang-orang yang kesakitan pakai alif, pakai hamzah gitu. Tapi kalau ain alamin ya alam semesta gitu. Mungkin kalau di Jawa mungkin supaya orang itu zaman dulu ya supaya orang itu tidak pindah hurufnya ke hamzah ya sudah sebagai latihan nggak aja nggak apa-apa ngalamin Ya. nah gitu. Nah, tapi itu sebenarnya untuk agar tidak pindah ke hamzah gitu. Jadi proses tahapan tapi Tapi akhirnya berlangsung terus ya, Tan. akhirnya berlangsung terusnya apa eh, seandainya mungkin dia bertemu dengan guru yang berikutnya ya, guru sebelumnya sudah menitipkan tuh jangan ke hamzah tapi pindah ke ain kalau susah ya nggak dulu tapi guru yang berikutnya sudah memperbaiki lagi coba lengkapi lagi bukan nggak tapi nah itu seperti itu. Lanjut ya. Was'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha. Was'alu dan saya memohon Kak kepada engkau ya Allah al jannata memohon surga. Ya. Wama dan sesuatu maknya itu berarti matuf ke al jannata ya. Berarti dan saya memohon kepadamu mak sesuatu yuqarribu yang dia itu mendekatkan sesuatu itu. Jadi kita boleh mak itu kita tafsirkan amal bisa. Wama dan saya mohon pada engkau mak amal perbuatan yuqarribu yang dia si emak itu si amal itu mendekatkan ilaiha kepadanya. Haknya kembali ke Al-jannata. al-jannah. Nah, min ini min huruf bayaniyah menjelaskan yang dimaksud dari mak. Ya, mak yang dimaksud, amal yang dimaksud min berupa kita terjemahkan min berupa qaulin perbuatan gitu. Jadi wama dan sesuatu yuqarribu yang sesuatu itu mendekatkan ilaiha ke dalam surga min berupa ya, sesuatu itu yang dimaksud min ini bayan menjelaskan isinya ma sesuatu itu berupa kaulin ucapan wa amalin dan perbuatan wa niyatin dan niat wa i'tiqadin dan i'tikad atau keyakinan. Nah, Afwan Ustadz, izin bertanya Ustadz. ya Saya pernah baca di teks yang lain bukan wama yukoribu tapi koroba, apa artinya sama Ustadz? sama itu fi'il madinya. Ya, Oh, jadi fa'ala dengan af'ala ini ya Ustadz. fa'ala yufa'ilu qarraba yuqarribu.
Oh iya, na'am Ustaz. Mhm. Ustaz, Jazakumullah. Ya, min tadi iya, apa Tat? Dia huruf bukan huruf huruf jar gitu. huruf jar, tapi huruf jar secara i'rab, tapi secara makna itu lil bayan, untuk menafsirkan isinya ma Oh, gitu. jadi dia tetap memajrurkan ya Tat. Menjarkan tetap. Secara i'rab dia menjarkan. Min itu kan maknanya banyak. Ada min ibtida gitu kan. Tidak, iya. Ibtidaiyah, permulaan. Ada min at-tabaid, sebahagian. Kalau di sini min bayan, untuk menjelaskan mak mausulah ini. Tapi semua itu tetap dia huruf jar gitu. Semuanya huruf jar. Gitu. Itu tadi wama, ini saya pakai ini Ustaz, di kitab saya pakai fi'il madi. Berarti koroba ya? Apa Qarraba. kuriba? Qarraba. Qarraba yuqarribu. Gitu. Wama Kenapa qarraba. Ustaz beda fi'il ya? Bisa beda fi'il Ustaz. eh Ya begitu ya, di naskahnya berbeda, tapi maknanya kurang lebih sama. Hmm. Gitu. Bukan Ustaz, kalau misalnya secara ini ya Ustaz, apa bedanya fi'il madi dengan fi'il mudhari? Untuk ini gitu Ustaz. Kenapa ada yang pakai fi'il madi atau fi'il mudhari itu, apa kalau dalam ini diabaikan aja gitu fungsinya? Mhm. Wama qarraba yang sesuatu, wama dan sesuatu, qarraba yang eh, telah mendekatkan, umpama kita pakai fi'il madi ya. Wama dan sesuatu, qarraba yang telah mendekatkan sesuatu itu ilaiha, kepada surga. Seandainya kita mau pakai fi'il madi. Ya, wama dan sesuatu yuqarribu yang uh, akan mendekatkan sesuatu itu ilaiha, kepada surga. Mendekatkan kepada surga secara, misalnya uh, saya melakukan perbuatan sholat gitu. Nah, perbuatan sholat kalau dilihat dari hukumnya, dari hukum Allahnya gitu, itu kan sudah menjadi ketetapan bahwa surga itu, bahwa sholat itu mendekatkan kepada surga. Nah, jadi secara hukum asalnya dia itu memang sudah jadi ketetapan. Maka dia pakai fi'il madi, qarraba. Telah mendekatkan kepada surga secara secara hukum, secara apa? eh, pemahaman gitu. Dia itu memang telah mendekatkan kepada surga. Tapi kalau secara amal, saya sedang melakukan sesuatu yang, atau saya akan melakukan sesuatu yang akan mendekatkan ke dalam surga gitu. Jadi bisa dilihat dari aspek itu. Wa ma qarraba, dan sesuatu yang secara apa namanya? Secara hukum, secara ketetapannya memang sudah menjadi ditetapkan sebagai sesuatu yang akan mendekatkan pada surga, seperti sholat, kebaikan. Itu sudah ada dalam Quran semua. Kalau kamu melakukan itu, maka kamu akan begini. Kalau kamu melakukan ini, kamu akan begini. Berarti kan itu sudah ditetapkan kan? Sudah terjadi ketetapannya. Itu. Nah, kalau melihat ke situ, boleh pakai fi'il madi. Ya, saya memohon padamu surga, dan memohon sesuatu yang secara ketetapan darimu itu eh, telah ditetapkan sebagai sesuatu yang mendekatkan ke surga. Kalau melihat ke fi'il madi. Kalau fi'il mudhari melihat ke perbuatan yang kita lakukan. Sesuatu yang akan mendekatkan kepada surga ketika kita lakukan nantinya. Itu misalnya berupa perbuatan atau ucapan dan sebagainya. Kira-kira bisa kita pahami seperti itu ya. Nah, gitu. Iya Ustaz, syukur. Hmm. Wa a'udzu, dan saya berlindung bika kepada engkau, minan nari, dari neraka. Wa ma, dan dari apa-apa, misalnya muqarraba, apa-apa yang secara ketetapan dia itu telah eh, mendekatkan
telah ditetapkan sebagai sesuatu yang mendekatkan ilaiha kepada neraka. Seandainya kita menggunakan fiil madhi. Atau kalau pakai fiil mudhari, berarti melihat kepada perbuatan kita. Wama dan sesuatu yuqarribu, yang sesuatu itu akan mendekatkan ilaiha kepada neraka. Berupa qaul, ya, ucapan, wa amalin, perbuatan, wa niyatin, wa i'tiqadin. Wa as'aluka, dan saya memohon kepada engkau, min khairi. Nah, minnya ziyadah, ya. Sama dengan kita mengatakan as'aluka khaira gitu. Maf'ul bih. Jadi minnya ziyadah. Min khairi, kebaikan, maknya maf'ul mudhaf ilaih. Min khairi ma, kebaikannya sesuatu, kebaikannya perkara. Sa'ala, yang telah meminta kak kepada engkau, minhu, dari sesuatu tersebut. Meminta sesuatu tersebut. Ya. Siapa yang memintanya? Abduka, hambamu, wa nabiyuka, dan nabimu, yaitu Muhammadun, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi saya memohon kepadamu sesuatu sebagaimana yang dimohonkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya memohon, ya. Kalau tidak pakai minhu apa bisa ya Ustadz? Nah, wasaluka min khairi ma sa'alaka abduka wa nabiyuka. Sa'alaka, dibuang minhunya bisa. Jadi maf'ul bih itu boleh dibuang. Seperti itu. Banyak contohnya dalam misalnya dalam Quran, misalnya min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq, kalau seandainya maknya mausulah, aslinya ma khalaqahu, lalu dibuang. Ataupun maf'ul bih bukan domir pun ada. Misalnya Ar-Rahman 'allamal Qur'ana. Allama itu kan maf'ul bihnya harus dua, tapi di situ hanya satu, Al-Qur'ana. Itu satu lagi dibuang. Gitu. Jadi boleh masa'alaka abduka wa nabiyuka Muhammadun. Nah, tapi aslinya masa'alaka minhu gitu. Aslinya ada jar majrur yang dibuang gitu. Seperti itu. Ada lagi tambahan? Wa a'udzu, dan sedikit lagi ya, kita cukupkan sampai di sini. Wa a'udzu, dan saya berlindung bika kepada engkau, min syarri, dari keburukan ma, perkara, keburukannya sesuatu, ista'adza, yang berlindung kak kepada engkau, minhu, dari ma, dari sesuatu yang buruk itu. Siapa yang berlindungnya? Abduka, hambamu, wa nabiyuka, dan nabimu, yaitu Muhammadun, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya saya berlindung dari sesuatu yang Nabi itu berlindung dari sesuatu itu. Apapun sesuatu. Kalau di sini minhu di sini sebaiknya tidak dihilangkan kalau yang di sini ya Ustaz. Ya betul, ista'adzaka minhu. Ya. Ini tidak dihilangkan. Boleh tahu bab untuk isti'adzah ini Ustaz? Karena ini bukan maf'ul bih ya. Tapi seandainya dibuang pun bisa difahami juga ada minnya di situ. Karena ista'adzah itu pasangannya min. Ista'adzah, yasta'idzu, seperti a'udzubillahi minasyaiton. Nah, itu seperti itu. Nah, supaya jelas kita berlindung dari apa, ya gitu. Dihadirkan min apa? Berlindung itu dari apa? Gitu. Asta'idzuka, aku berlindung kepada engkau, min, dari apa? Supaya lebih detail gitu. Jadi sebaiknya jangan dihilangkan ya Ustaz. Ya, yang selagi bisa didhahirkan lebih bagus gitu.
Kalau boleh tahu Ustadz, isti'adzah ini masuk di wazan istif'ala atau Istaf'ala. Istaf'ala istif- yastaf'ilu istif'alan. istif Berarti asalnya apa? ya, Ista'adha. ya istif'alan, kenapa untuk fa-nya itu kan sukun Mhm. berubah menjadi isti'alan. Istaf'ala. Yastaf'ilu. Istif'alan kan. Istif'alan. Betul. Nah, Nah, ista'adha. Nah, kalau sulasi mujarradnya kira-kira apa? Ada. Ada. Nah, mudhari'nya apa? Ya'udhu. Ya'udu. Ada ya'udhu. Ada ya'udhu. Nah, dengan kita melihat fi'il mudhari ini di sulasi mujarradnya, berarti kita mengetahui bahwa ada itu aslinya wawu atau ya alif ini. Aslinya wawu karena ketika mudhari dia dikembalikan. Ada ya'udhu. Bisa dipahami. Berarti asalnya awidha atau awad. Awadha afwan. Awadha. Ya kan? Asalnya awad, fa'ala. Nah, lalu ada kaidah kalau ada huruf ilat jatuh sebelum huruf sahih yang berharokat, huruf ilat ini diganti alif. Ada. Seperti qawala. Nah, huruf ilat jatuh sebelum huruf sahih berharokat, maka qawala jadi apa? Pola. Kola. Qala. Nah, diganti wawu jadi alif. Qala. Awada. Ada. Berarti ista'adha asalnya ista'wada. Takwada. Istaf'ala tadi. Istaf'ala. Ista'wada. Aslinya gitu. Lalu, wow ini huruf sahih Elat. apa huruf ilat? Ilat. Huruf ilat. Tuker harkatnya ya. Nah, nah, huruf ilat itu kan kalau kalau Jarang diharkotin ini ya hidup. ah, ah, anekdotnya gitu. Anekdotnya Iya. kalau ain kan huruf sahih. Ya, kalau wawu kan huruf ilat. Harokat itu kan seperti beban. Masa yang sehat nggak dikasih beban, yang sakit dikasih beban. Kasihan. Ya sudah pindahkan kalau gitu harokat wawu ke ain. Gitu. Pindahkan dulu. Itu namanya nakal. Jadi istau. Nah, lalu eh, si wawu ini, wawu ini ganti jadi alif. Gitu. Ista'ada. Akhirnya jadi seperti ini. Nah, karena sudah seperti ini ya sudah yastaf'ilu jadi yasta'idu. Ista'ada yasta'idu. Kesininya juga jadi sama. Isti'adan. Isti'adan. Aslinya wadan. Istif'alan. Aslinya gitu kan. Ista'wada yasta'idu. Isti'wadan. Aslinya gitu. Lalu pindahkan harokat wawu ke ain karena wawu huruf ilat, ain huruf sahih. Isti'au dan lalu wawu tukar jadi alif jadi isti'adan. Alifnya ada dua, buang satu. Isti'adan. Kira-kira seperti itu asbabul kurunyungnya kenapa jadi eh, wazannya istaf'ala jadi ista'adan. Saya difahami insyaallah. Paham Ustadz, tapi sedikit rumit ya Ustadz. Itu eh, tinggal pembiasaan aja. Nanti kasus-kasus yang sama kita bisa kumpulkan, kita bisa gunakan pola yang sama. Seperti Apa yang Ustaz? ya, Itu seperti untuk kaidah i'lal itu memang ada kelasnya sendiri tadi ya. memang ada pelajarannya sendiri. Kaidah ada pelajaran i'lal, ada nanti nakal gitu memindahkan harokat, ada
ibdal ya, mengganti huruf dengan huruf lain gitu. Ada Siap. hadzaf, membuang gitu. Ya, Itu maksudnya fiil diganti ke isim gitu tetap. yang mana? Ya, yastafilu. Jadi istifalan gitu. Ini masdar. Oh, masdar. Oh, aslinya. Ini masdar aslinya. Istif'alan tuh masdarnya aslinya. Kalau selain sulasi mujarrad seperti yang saya sampaikan, itu masdar tuh ada polanya. Seperti ini. Kalau polanya fi'il madhi istaf'ala yastaf'ilu, pasti masdarnya istif'alan gitu. Jadi ada polanya. Tapi kalau sulasi mujarrad itu masdarnya Terus harus apa? lihat, harus hafal, harus lihat kamus gitu. Seperti itu. Masdar itu isim betul. Isim tapi aslinya. Aslinya fi'il. Iya, Fi'il asli. berasal dari masdar. Menurut ulama Basrah. Seperti itu. Hmm. Nah ini ada sedikit, insya Allah nantilah kita akan bahas ya minggu depan karena sudah 6.15. Baik, sampai di sini insya Allah. Nanti kita kalau kalau mau kita bisa sempatkan juga mengkaji mungkin di sorop ya. Ada bagaimana kaidah-kaidah i'lal itu di depan insya Allah. Mudah-mudahan ada rezeki, ada waktu kita mau tolaah sama-sama insya Allah. Siap, Ustaz. Baik, kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Atur nuhun Pak warahmatullahi Ustadz. Ya, wabarakatuh. sami-sami, sami-sami. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam. Ya.